Pernah kita sampaikan tentang nyanyi itu, jangan ada lagi yang bernyanyi seperti itu. Nyanyi ini enak tu, masih ada rupanya nyanyi-nyanyi diputar pula di kaset-kaset. Kita tengok kaset, orang-orang jual kaset masih diputar itu sampaikanlah ke orang-orang yang jual kaset, itu tak dibolehkan, itu menghina Aisyah ini. Indong-indong kepala indong, hujan di mudik di sini mendung, anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki tersandung. Aduh Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Ini jahanam sekali orang ini, kurang hajar orang ini. Aisyah tu perempuan mulia. Ini yang membuat lagu ni Syiah ini dahulu ni. Enak saja dia menghina Aisyah. Aduh Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Ini isteri Nabi yang mulia. Isteri Nabi yang mulia. Marah baginda Nabi kalau kita menghinanya. Baginda Nabi langsung mengatakan, siapa yang menghina keluargaku maka dia akan berhadapan denganku. Itu Nabi. Maka jangan sekali-kali kita mencaci keluarga Nabi, isteri Nabi, tak boleh. Maka jangan nyanyikan lagu itu lagi. Kalau ada orang jual kaset itu, suruh buang saja kaset itu. Kalau tidak, beli semuanya, borong, campakkan, bakar kaset itu. Tak boleh, bahaya itu. Apa harus dengan Aisyah? Tukar dengan orang yang di kampung kita, apa salahnya? Ada yang nakal di kampung kita, letakkan namanya di situ. Siapa namanya? Tuki Min, Tuki Jan, letakkan di situ namanya. Kenapa harus Aisyah? Aisyah perempuan mulia. Hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Bakar. Qala nazarti ila aqdamil musyrikin. Ketika Abu Bakar naik, bayangkanlah Abu Bakar menaiki gunung Jabal Thur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabal Sur itu tinggi. Gunung di Arab berbeda dengan gunung di Indonesia. Gunung di Indonesia masih tanah. Gunung di Indonesia masih banyak tumbuh-tumbuhan. Gunung di Arab batu-batu runcing. Batu-batu runcing yang begitu banyak ini gunung di Arab. Setia beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke atas gunung. Bayangkan, tinggi gunungnya. Hari ini saja sudah ada tangga. Sekarang sudah ada tangga. Mendakinya itu 1,5 jam baru sampai ke atas. Itu sudah ada tangga. Bagaimana di zaman baginda Nabi SAW tangga tak ada? Mencari mana batu yang agak kokoh itu diinjak. Naik lagi. Mana yang agak kokoh diinjak. Naik lagi. Mana yang... Ini orang yang bersama dengan Rasulullah SAW. Naiklah masuk ke dalam gua. Gua Thur. Ada yang mengatakan gua Hira. Tapi pendapat raja mengatakan gua Thur. Gua Sur, gua di Arab. Nanti kalau pergi ke Makkah, cobalah sekali-sekali mendaki ke sana. Saya alhamdulillah pernah. Tidak naiknya dari bawah, nak. Bukan masuk seperti pintu ni, nak. Kalau gua di Arab masuknya dari atas. Nah, dia karena gua tu bukan tanah dia, cuman batu yang tersusun saja dia. Batu yang tersusun, batu besar, batu besar, batu besar. Dari atas masuknya. Jadi kalau gua di Arab dari atas masuknya. Jadi Kata Abu Bakar, aku menengok tumit orang musyrikin. Ditengok di atas. Nahnu fighar. Kita ketika di gua. Wahum ala ru'usina. Dan mereka di atas kita. Jadi Nabi dengan Abu Bakar. Ni orang musyrikin di atas ingin membunuh Nabi dan Abu Bakar. Ini ingin membunuh nih. Bayangkan saking setianya dengan Rasulullah SAW. Kalau kita mungkin lari aja awak lain. Pandai-pandai Nabi aja lah Nabi kata awak. Kami selamat aja lah awak lain kan. Itu mungkin kita nih. Ini orang yang luar biasa imannya. Tak mau dia meninggalkan Nabi SAW. Ya Rasulullah, agak cemas dia Abu Bakar. Lau anna ahadukum nazara tahta qadamaihi la absarna. Kalau seandainya salah satu mereka menengok tumit mereka nanti ya Rasulullah. Kalau mereka nanti menengok tumitnya ya Rasulullah, la absarna, maka mereka akan menengok kepadaku. Kalau mereka menengok tumitnya, kakinya, pasti nampak Nabi, karena Nabi di bawah. Nabi di bawah. Maka yang memelihara baginda Nabi itu dalam syarah Syekh Ilan mengatakan, ada yang memelihara itu Baitul Ankabut. Baitul Ankabut dulu rumahnya laba-laba. Maksudnya apa itulah? Puket lawa kalau bahasa kami tu. Kalau bahasa Indonesianya apa? Jaring laba-laba. Jaring laba-laba, puket lawa. Jauh melenceng pasal cu nampak. Jaring laba-laba, puket lawa.
Pukek karena berbentuk jaring. Jaring tu pukek, untuk menjalui ikan tu pakai pukek kan ya. Pukek lawa, jaring laba-laba. Macam mana ni? Mana orang acu ni? Perbaiki nanti ni. Pak Ilyas mana ni? Pak Ilyas orang acu. Banyak orang acu sih kau. Pukek lawa. Jadi apa tadilah? Jaring laba-laba tadilah yang menutup bagian daripada lubang tadi. Jadi tak nampak mereka. Maka tak boleh. Ada sebagian pendapat mengatakan jaring laba-laba tu kalau dia tak mengganggu, tak boleh kita rusak ni. Ada pendapat seperti itu. Saking takzimnya, menghargai karena dia sudah pernah menyelamatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia dah pernah menyelamatkan Nabi. Jadi kalau dia tak mengganggu, jangan dirusak. Begitu dia. Kita dia tak mengganggu, cuman agak kotor bentuknya Ustaz. Maka kita bersihkan dia. Kemudian faqala, apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zunnuka ya Abu Bakar? Apa yang membuat engkau takut hai Abu Bakar? Apa yang membuat engkau cemas hai Abu Bakar? Kenapa engkau takut? Apa yang membuat engkau takut ini apa hai Abu Bakar? Abu Bakar cemas, kalau nyo menengok kawak beku ke bawah ya Rasulullah, nyo pasti nampak kita ya Rasulullah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berdua tapi ada yang ketiga. Kata baginda Nabi, Allah bersama kita. Jangan engkau takut, kita tawakal kepada Allah. Kita memang berdua, tapi yang mau mewakili kita, yang melindungi kita ada Allah. Jadi tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam cerita riwayat orang-orang ini sampai di sini berdebat dia ni, orang musyrikin ni di atas tu berdebat, dia sempat berdebat, terdengar oleh Abu Bakar. Berdebat dia. Kata yang satu, dia di bawah ni. Kata yang satu lagi, mungkin dia di bawah tu. Tak mungkin dia di bawah. Buktinya jaring laba-laba tu banyak dia. Kalau memang dia ada di sana, pasti jaring laba-laba diputus. Tak mungkin. Dia ni masih ada dia di bawah. Berdebat dia. Yang satu lagi, bisa jadi dia masuk kemarin jaring laba-laba ni baru dibuat malam. Yang kata yang satu lagi, enggak juga. Karena ada burung merpati yang sedang mengeram di dekat bibir gua tadi, di samping bibir gua tadi. Cuma yang burung merpati ni saya kurang, hadisnya ni bukan salih lil ihtijaj lagi. Ada sebagian ulama mengatakan itu sebagai hikayat saja kata dia. Tapi ulama banyak yang memuji tentang burung merpati ini. Itulah burung merpati yang ada di Makkah, itu turun temurun dari burung merpati yang pernah menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya tawakal kepada Allah itu kan sudah dalam masalah sempit itu. Di atas musuh, di bawah kita. Nanti kalau mereka menengok ke kita, mereka bisa nanti akan membunuh kita. Itulah hadis ni yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq, hadis muttafaqun alaih. Abu Bakar memang orang yang mulia, salah satu sahabat yang selalu dipuji-puji oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar memang sangat dia mengikuti Nabi, sangat mengikuti Nabi. Sampai mengumpulkan Quran pun Abu Bakar tak mau. Hadis mengumpulkan Quran kan Abu Bakar tak mau dia. Cuman Umar yang mendesak. Kalau kita tak kumpulkan Quran, nanti para hafiz-hafiz ni banyak kena bunuh. Nanti tak ada lagi Al-Quran. Al-Quran hilang pada masa zamannya. Begitu. Karena Abu Bakar itu pula dia bukan ego dia. Kan dia khalifah, mestinya dia ego. Tak, dia tetap mendengarkan pendapat dari Umar bin Khattab. Akhirnya di zaman itulah mulai diangsur-angsur untuk mengumpulkan Al-Quran. Itu dia Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar juga pernah melakukan suatu perkara yang menurut hasil ijtihadnya lah. Abu Bakar ni orang yang paling marah kepada orang yang tak membayar zakat. Kalau ada orang tak membayar zakat, Abu Bakar sangatlah marah. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum orang-orang yang Allah ridai. Baik, itu saja kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah minggu yang akan datang kita sambung lagi. Ada 2 hadis lagi menjelang bab yang terakhir. 3 hadis lagi menjelang bab terakhir. InsyaAllah besok kita masuk kepada babul istiqamah, tentang bab masalah istiqamah. Baik, itu saja kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.